Dulu kita waktu kecil disarankan orang tua kita kalau lagi makan gak boleh banyak berbicara. Gak boleh ya. banyak bicara, betul Ya. dok. Jadi tidak ditunggu dulu 1 hari besok, 2 hari lagi. Tadi kan saya bilang 6 jam fase yang emas untuk dia dinilai. Stroke itu nggak bisa disulap langsung sehat gitu, nggak bisa ya dok? Gak bisa, dia perlu waktu dokter Baim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan tentunya kita dapat terus berproduktif untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam acara PodCM atau podcastnya RSCM. Kira-kira kesempatan ini atau topik hari ini kita membicarakan apa ya? Tahu tidak Sobat Sehat, kalau setiap tanggal 29 Oktober itu diperingati sebagai World Stroke Day. Nah, kalau kita berbicara tentang stroke, tentunya kita berharap dan kita berdoa agar kita, keluarga kita, ataupun orang yang kita kenal tidak akan mengalami masalah dan serangan stroke. Ya, kita ketahui bahwa masalah stroke ini nanti dampaknya ini pertama bisa mengancam nyawa, yang kedua bisa menyebabkan kecacatan atau disabilitas. Tentunya memang pencegahan adalah satu hal yang penting. Karena kita lihat banyak sekali faktor resiko yang sebenarnya bisa dicegah untuk seseorang terhindar dari serangan stroke. Namun pertanyaannya, kalau seseorang sudah terkena stroke, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar seseorang dapat kembali kepada kondisi sebelum terkena serangan stroke? Maka jawabannya, ya betul, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kuncinya. Kunci yang paling esensial untuk seseorang dapat recover, dapat kembali kepada kondisi sebelum dia kena serangan stroke. Orang banyak lupa bahwa setelah serangan stroke, orang kira akan otomatis kembali normal. Padahal ini sebaliknya. Setelah kena serangan stroke, kondisi sudah stabil, ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada program yang harus dilakukan. Dan tentunya masalah inilah yang harus kita berikan program rehabilitasi secara komprehensif. Agar masalah kelemahan, kelumpuhan, gangguan berjalan, gangguan dan masalah komunikasi, gangguan menelan, dan masalah-masalah lainnya dapat teratasi dengan baik. Sobat Sehat, pada siang hari ini kita berjumpa dan bertemu dengan narasumber yang sangat kompeten, yang merupakan salah satu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan neuromuskular di RSCM ini. Bersama Dr. Ira Mistifanis, konsultan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Ira, apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dok? Sehat. Salam sehat untuk semua. Betul. Ya. Dr. Ira ini guru saya sebenarnya. Maka selain Sobat Sehat, saya juga akan belajar dari Dr. Ira. Dr. Ira menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, begitu juga dengan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program studi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan Dr. Ira merupakan salah satu staf pengajar dan juga guru serta dokter di RSCM Kencana. Ya, Dr. Ira, kita akan masuk World Stroke Day nih Dr. Ira. Kalau kita lihat sebenarnya, stroke ini tentu kita semua nggak mau ya dok ya. Yeah. Tapi kalau kita mengambil tema World Stroke Day, ditambah kita sedang pandemi saat ini. Kira-kira sebelum kita membahas yang lebih lanjut dok, apa yang bisa diangkat dok? Mungkin sebagai pesan di awal untuk Sobat Sehat agar kita semua bisa terhindar ataupun pesan apa sebenarnya dok yang penting untuk ditangkap oleh Sobat Sehat dok? Yeah. Pesan yang sangat penting pada kasus stroke adalah sebenarnya kondisi kecacatan itu dapat dicegah lebih lanjut. Bagaimana caranya? Nah, itu bagaimana caranya tuh dok? Jangan lupa ada caranya. Gimana Dia dok? tidak bisa disulap caranya. Jadi stroke itu nggak bisa disulap langsung sehat gitu nggak bisa ya dok? Nggak bisa, dia perlu waktu dokter Baim. Oke. Perlu terapi yang kontinu. Kemana harus tempat yang harus dicari di situ? Kemana dok? Kemana? Ya, ke rehabilitasi medik. Oh, yang iya betul. Harus bertemu dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Betul. Tujuannya apa sih? Iya betul dok. Ya, itu orang sering nanya dok. Kenapa sih harus ketemu dokter rehab dok pada kasus stroke dok? Gimana dok? Supaya fungsi seseorang dapat kembali. Contohnya apa? Dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang paling penting terhadap kemasyarakat, dapat melakukan kegiatan bekerjanya. Itu yang paling penting. Betul. Ini juga yang menjadi masalah orang ya dok ya. Biasanya setelah stroke rata-rata untuk kembali bekerja,
kembali normal ya. Misalnya yang bapak-bapak bisa kembali kerja, melakukan aktivitas olahraga, itu terhambat dok. Ya. Tapi tadi dok ya, dengan ketemu dokter rehab, maka akan mendapatkan program tentunya ya. Betul. Iya. Luar biasa sekali. Inilah pesan yang pertama, tolong diingat baik-baik jika Anda atau keluarga telah selesai mengalami serangan stroke fase akutnya, jangan lupa untuk datang ke dokter rehab. Dokter Ira juga nih, silakan datang ke Kencana untuk mendapatkan program komprehensif yang terbaik. Ya. Dok, lalu gini dok, kalau misalnya orang pasca stroke, tadi dokter Ira juga suka bilang, suka bingung. Mereka tahu sih pasti harus diterapi, harus diterapi. Tapi selalu ditanyakan, terapinya bagaimana dok? Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya seseorang setelah stroke, kapan dia harus ke dokter rehab dok? Ya. Ya. Terima kasih Dokter Bayu. Itu yang tadi saya katakan. Perlu tata laksana di bidang rehabilitasi medik. Jadi fase akut sudah bisa kita lakukan. Oh, bahkan fase akut dok? Okay. Jadi jangan khawatir. Fase akut, subakut, dan kronik. Jadi memang harus bertemu dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mereka akan menilai bagaimana keadaan pasien sesuai dengan kondisi medisnya. Contoh pada fase akut dia datang. Dok, maaf dok, saya potong sedikit dok. Yes. Ini untuk sobat sehat agar lebih bisa memahami fase akut maksudnya apa sih dok? Fase akut, subakut, dan kronik. Ya, fase akut fase awal pada kejadian stroke. Fase awal, baik. Jadi itu yang paling penting, golden periodnya kurang dari 6 jam. Jadi memang harus bertemu dengan teman-teman dari dokter spesialis saraf. Kemudian kita bersama-sama melakukan tata laksana. Kita menilai bersama bagaimana kondisi fungsi apa yang terganggu. Jadi kita bersamaan. Jadi kedokteran fisik itu menilai fungsi apa yang sudah mulai terganggu pada pasien stroke. Betul. Dimulai pada fase akut. Ya, karena itu semua pasti akan terjadi masalah. Karena stroke itu bisa ada 2 penyebabnya Dokter Baim ya. Bisa ada sumbatan. Ya. Sumbatan di pembuluh darah saraf kita, pembuluh darahnya yang di otak yang cukup rumit itu. Ya. Itu yang kasus yang terbanyak, 85%. Kemudian yang sisanya adalah perdarahan. Tuh. Jadi hal-hal ini yang harus kita pahami bahwa penanganan faktor risiko itu adalah sangat penting untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Betul. Ketika dia mulai fase akut, masuk fase subakut. Jadi tadi sobat sehat ingat ada fase akut, di fase akut dokter saraf atau dokter neurologi dan dokter rehab atau SPKFR akan bersama-sama ya. Selanjutnya adalah fase subakut ya dok ya. Pada subakut. Jadi subakut maksudnya apa dok? Fase-fase di mana keadaan kondisi medisnya sudah mulai stabil. Mulai stabil, jadi keadaan akut yang tadi biasanya tensinya itu tinggi. Kemudian kalau ada penyumbatan segera dilakukan, namanya ada cold stroke ya, di RSCM ini ada namanya cold stroke. Itu ya salah satu yang dilakukan. Itu diapain dok? Dilakukan trombolisis. Contohnya. Okay. Itu yang melakukan adalah dokter spesialis saraf. Jadi nanti setelah dilakukan itu kalau cepat diharapkan fungsinya akan tidak terlalu jelek. Jadi kita akan bersama-sama menilai. Setelah fase subakut ditangani, kemudian pasiennya kita nilai satu-satu kondisi medisnya. Lalu dilihat juga dari dokter SPKFR ini. Jadi kita menyebutnya secara ringkas SPKFR ya dokter. SPKFR ya, biar lebih mudah ya dok ya. Dulu spesialis rehabilitasi medik. Jadi namanya sekarang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya. Baik. Dan nanti kapan-kapan kita bahas di Pod CM lagi ya dok. Apa sih maksudnya SPKFR? Nanti kita minta Mas Sandi ya dok ya. Oke. Mengenalkan itu dia. Betul. Oke. Lalu setelah kita nilai semua fungsi apa, kita berbicara fungsi ya kalau dokter rehab itu. Oke. Jadi apa fungsi motoriknya, fungsi sensoriknya, kemudian banyak hal yang akan dinilai. Fungsi kognitifnya. Oke. Itu termasuk ya dok ya? Masuk fungsi menelan dan paling penting fungsi komunikasi. Dan jangan lupa ada lagi yang kadang-kadang kita lupakan, fungsi otonomnya. Apa itu? Kemampuan untuk buang air kecil dan buang air besar pada pasien stroke. Itu yang banyak orang nggak tahu itu dok ya, bahwa itu semua dampak dari stroke-nya ya. Dampak dari stroke. Lalu yang terakhir adalah fase kronik. Fase kronik. Jadi akut, subakut, dan kronik. Ya, 6 bulan ke atas. Jadi setelah dia diatasi fase subakut di perawatan, dia tetap melakukan tata laksana rehabilitasi medik. Tadi kan tujuannya apa? Mengoptimalkan fungsi yang ada. Betul sekali dok. Ya, minimal dia harus bisa kembali aktivitas, return to activity.
Itu nomor satu. Aktivitas orang itu banyak. Iya. Mulai dari aktivitas sehari-hari, bisa makan, minum, mandi, itu sudah salah satu merupakan aktivitas. Betul. Dan yang paling penting setelah kita nilai dia ke masyarakat, return to work. Itu yang dinilai juga di bidang SPKFR. Jadi semua itu ada di dalam program Ya, rehab, Dok. komprehensif tata laksana rehabilitasi. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Iya, makanya saya masuk rehab ini, Dok. Iya. Jadi kita melihat seseorang itu secara utuh. Baik. Kalau dia sudah sembuh, mampukah dia kembali ke masyarakat? Karena kan nggak mungkin dia hanya sebagai orang yang ada diam di rumah yang tadinya bekerja. Kalau dilihat kasus stroke ini, Dokter Ibrahim, Iya. kesannya cenderung di usia yang lebih muda. Iya ya, Dok ya. Kalau dulu identiknya stroke ini untuk usia tua ya, Dok Iya. ya. Tapi sekarang ini memang kasus-kasus saya juga sering dapat, Dok, usia-usia 40, Dok. 40. Iya, iya. Kemarin saya dapat 30 juga, Dokter 30, Dok. Ibrahim. Waduh. Ya, karena pecahnya pembuluh darah aneurisma. Kita nggak ada yang tahu bentuk pembuluh darah di kepala kita. Betul, betul. Tiba-tiba ada terjadi aneurisma pada pasien tersebut. Ya, bagaimana dia seseorang yang tadinya bekerja menjadi kasir di salah satu toko atau tiba-tiba dia hilang Iya. kemampuan fungsi tangannya. Alhamdulillah dia sudah mengikuti program rehab sampai fase kronik pada saat ini. Seorang itu pun bisa mampu kembali bekerja. Kita mulai mengalihkan pekerjaannya. Mungkin yang tadi sebagai kasir bisa kita alihkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi dia mampu melakukan return to work-nya. Jadi aktivitasnya apa yang Aktivitas sudah kembali dilanjutkan bekerja. dengan kemampuan bekerjanya ya, Dok. bekerja. Karena kan nggak mungkin seseorang yang masih muda hanya diam saja di rumah. Betul. Dia mempunyai keterampilan. Jadi rehab itu utuh melihat seseorang. Sampai tidak hanya fisiknya, juga memikirkan okupasi atau pekerjaan Okupasi atau seseorang pekerjaannya. Luar biasa sekali, Dokter Ira. kembali. Dok, kalau misalnya kita lihat, Dok, pasien stroke yang paling sering kan masalahnya atau tadi kita sebut fungsinya adalah motoriknya, Dok. Iya. Dan kita tidak jarang menemukan pasien stroke itu pasti mengalami kelemahan Iya. satu sisi. Jadi mulai dari wajah sampai dengan tangan dan juga untuk tungkai bawah, Dok. Iya. Ini kira-kira bisa kembali normal nggak, Dok? Kalau kayak gini, Dok? Ya, tadi yang saya katakan harus pada awal, Pada awal. paling dini. Jadi kalau ada tanda mengalami kelemahan sisi tubuh di badan kita ini segera dibawa. Segera di bawah. Oke. Harus bertemu dengan dokter. Ya. Jadi tidak ditunggu dulu 1 hari besok, 2 hari lagi. Tadi kan saya bilang 6 jam fase yang emas untuk Oke. dia dinilai. Jadi di RSCM ini ada namanya tim coach stroke. Jadi kita manfaatkan bersama-sama dengan tim yang ada. Betul. Karena itu sangat terbukti Dokter Ibrahim dengan adanya kerjasama dengan spesialis neurologi dan teman-teman juga di bedah saraf, itu akan membuat fungsi-fungsi atau kecacatan itu cukup kecil. Oke. Jadi ada beberapa kali ya saya sangat bersyukur dengan adanya kolaborasi di RSCM ini, itulah membuat kasus-kasus stroke diharapkan disabilitasnya tidak terlalu tinggi. Oke, jadi harus diingat Sobat Sehat, ketika ada masalah kelemahan ya, baik tungkai atas atau jika sudah satu sisi ya, baik kanan maupun kiri, jangan menunda-nunda. Ya. Jangan menunda-nunda, langsung segera ke rumah sakit dan mendapatkan tata laksana segera. Itu ya, Ya. Dok ya. Ini kadang-kadang, Dok, memang kalau di masyarakat, Dok, kalau sesuatu bisa ditunda belakangan, Dok. Iya. Kalau dibawa ke dokter itu katanya takut ketahuan Takut penyakitnya, Dok. Benar. Jadi akhirnya coba dulu ke alternatif, jika tidak ada alternatif baru ke dokter, Iya. Dok. Iya. Saya pernah menemukan justru dia tidak kelemahan Dokter Ibrahim. Oh gitu, Dok. Hanya gangguan komunikasi. Kebetulan mereka ada di sini di lingkungan kita juga orangnya. Oke. Jadi karena dia bertelepon, saya berkomunikasi dengan pasien dengan orang tersebut. Karena saya menangkap apa yang saya katakan kok nggak nyambung. Ini apa yang terjadi ya dengan orang itu? Kebetulan waktu itu suasana sedang ada kegiatan sholat Jumat ya. Jadi memang sebelum pandemi ya cerita ini ya. Betul, betul. Jadi karena telinga saya tuh kadang-kadang sudah mendengar orang ngomongnya tidak jelas, kemudian menelan yang kurang baik. Lalu saya cari orang itu karena dia nggak bisa ngomong dengan saya. Padahal dia sudah mengangkat telepon saya. Ternyata benar, dia sedang berada bekerja di suatu ruangan di rumah sakit kita ini. Dia tidak tahu kalau itu stroke. Jadi dia sedang memegang komputer yang sedang dia kerjakan. Jadi dia dia bilang, lalu dia bengong lihat saya, kenapa tiba-tiba ada di depannya. Nah itulah salah satu tanda yang sebenarnya harus segera kita lakukan tata laksana. Kadang-kadang yang kecil kita abai, mengetahui tubuh kita ada masalah. Yaitu kalau mencegah supaya jangan sampai terjadi adalah
menghindari adalah faktor risikonya yang harus Faktor diobati. risikonya. Itu faktor risiko nomor satu. Saya jadi takut nih dok, sambil podcast mudah-mudahan gak ada apa-apa ini ya dok ya. Insya Allah gak ada apa-apa. Insya Allah Dokter Ibrahim sehat. Tapi luar biasa dokter Ira ya, dari mendengar telepon saja sudah bisa menduga kira-kira ada sesuatu yang terjadi ya. Iya. Dok, tapi kalau kita tanyakan tadi dok, masalah motorik atau pelemahan, dengan program rehab ini bisa balik dok? Ya, itu kembali lagi. Stroke itu sangat tergantung pertolongan pertama dia untuk mendapat pertolongan. Ya, itu nomor satu. Waktu itu sangat menentukan. Apapun penyakit yang ada di kita itu, waktu itu sangat menentukan. Makin dini akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kedua adalah di mana letak lesinya. Letak lesi itu di otak kita ini ada beberapa macam lobus. Ada bagian-bagiannya. Ada yang fungsi motorik, ada yang fungsi sensorik, ada fungsi pendengaran, ada fungsi penglihatan, ada fungsi untuk kita berbicara. Kita berbicara ini ada koordinasi yang baik, Dokter Ibrahim. Itu sangat rumit kalau dilihat di gambarnya. Itu di mana letaknya? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lesinya. Kerusakan dari kepala kita atau pembuluh darah yang terjadi secara mendadak, baik karena sumbatan maupun juga karena perdarahan. Jadi luas lesinya itu sangat menentukan. Luasnya, tentunya semakin luas semakin berat ya dok ya. Makin berat. Nah itu sangat menentukan. Dan yang paling penting adalah mendapat tata laksana terapi yang lebih dini dan melakukan tata laksana rehabilitasi medik secara komprehensif juga lebih dini. Jadi kalau umpamanya habis di terapi dengan teman-teman dengan tim neurologi, segera harus bersamaan kita melakukan tata laksana rehabilitasi medik. Baik, ini sekali lagi Sobat Sehat, jangan pernah menunda-nunda sesuatu. Jika sudah selesai fase akutnya, langsung datang ke rehab agar perbaikan fungsinya juga akan semakin baik. Ya, menunda sesuatu juga akan menyebabkan kecacatan yang lebih besar nantinya. Jadi harus hati-hati sekali. Dokter Ira, yang menarik juga ini dok, masalah komunikasi. Tadi Dokter Ira sudah menyampaikan juga. Kalau misalnya orang stroke dok, ini banyak beredar di masyarakat ya. Yang tadinya ngomong itu nyambung dok, kok pasca stroke kita ngomong bisa dua nih dok. Pertama dia nggak nyambung dok, tapi dia ngomong. Atau yang kedua sebaliknya, dia ngomong tapi nggak jelas konteksnya dok. Nah itu gimana sih dok masalah komunikasi ini dok? Masalah komunikasi sangat tergantung dari fungsi di kepala. Nomor satu, apa yang membuat seseorang bisa berkomunikasi secara baik? Salah satunya fungsi kognitif. Fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif ya. Kalau bahasa awalnya mungkin kepandaian kita. Kepandaian kita. Ya. Oke. Itu kita nilai pada pasien stroke. Karena kalau fungsi kognitif itu terganggu akan sangat mempengaruhi semuanya, termasuk fungsi motorik. Orang bisa jalan karena ada koordinasi yang baik. Dari fungsi kognitif terhadap fungsi kemampuan motoriknya. Jadi ada koordinasi. Kepala menyuruh kakinya bergerak, tangannya bergerak. Oke, bergerak baik, lurus jalan ke depan, belok ke kiri, belok ke kanan. Itu karena ada apa? Fungsi kognitif. Kita ada arahnya untuk kita berjalan. Nah, pada beberapa keadaan di mana orang mengalami gangguan komunikasi, salah satunya adalah fungsi kognitif tadi. Nah, ada lagi juga menyebabkan di mana orang tidak bisa berbahasa. Berbahasa itu mungkin bahasa awamnya afasia. Afasia ya dok ya. Jadi tidak mengerti. Jadi misalnya Dokter Ibrahim berbicara, tapi dia cuma diam aja, dia tidak tahu. Ya, jadi ada yang tipenya yang penerimaannya kurang baik, atau juga ekspresinya kurang bagus. Jadi dia mengerti, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Itu fungsi berbahasa. Itu kalau mengalami sumbatan atau perdarahan bisa mengganggu komunikasi kita juga kan. Betul. Kita tidak mengerti. Gak nyambung gitu ya bicaranya dok. Betul dok. Misalnya Dokter Ibrahim tanya, Dokter Ira ada di mana? Saya diam aja. Kalau pada pasien stroke kan contohnya begitu. Iya, saya suka nanya dok, sudah makan belum Pak nasi goreng? Begitu katanya dok. Gak nyambung kan? Gak nyambung, betul dok. Tinggalnya di mana? Jawabnya ngaco. Betul. Atau yang paling gampang, sekarang berada di mana? Dibilang di rumah, padahal sedang dirawat di rumah sakit kita. Itu fungsi berbahasa. Ada lagi kalau kognitif bagus, tetapi ada beberapa bagian tubuh, terutama daerah rongga mulut, lidah, bibir, gigi yang tidak bagus. Itu artinya produksi kata-katanya kurang baik. Contohnya pada kasus orang mengatakan pelo.
Oh, ini yang paling sering dok beredar di pelo. masyarakat. Dia katakan, iya dok, sekarang bicaranya pelo dok. Bicaranya pelo. Betul dok, betul. Itu banyak dokter Ibrahim. Jadi pelo ini adalah kita namakan dysarthria. Dysarthria. Dia menerima di kepalanya, tapi ada beberapa dari organ produksi suaranya tidak bisa bagus. Baik. Itu karena stroke. Biasanya ada beberapa persarafan ya dok, yang mempengaruhi gerakan lidah kita. Betul. Jadi lidah itu penting, tidak hanya kita untuk makan dan minum, tapi berbicara itu. Berbicara dan mengucapkan sesuatu dengan jelas dok. Betul. Beberapa huruf itu harus diucapkan di daerah rongga mulut kita. Jadi kalau di situ ada masalah, beberapa huruf juga tidak menjadi jelas. Ya, itu. Ngomong-ngomong dok, tapi ini dapat program rehab bisa ini dok? Bisa. Oh, satu lagi yang belum. Oh belum. Masih ada lagi. Tadi dari kepalanya nggak bisa berbahasa, tidak bisa berbicara. Satu lagi, Apa lagi dok? pita suaranya tidak bergerak. Oh, namanya pita suara yang di dalam itu dok. Yang kita katakan disfonia. Disfonia. Ya, jadi tadi kita banyak. sudah ada afasia, ada dysarthria, dan ada disfonia. Karena pada stroke, pada beberapa persarafan, terutama persarafan di daerah laring, itu ada pita suara kita. Pita suara kita itu sebagai pelindung jalan nafas kita sebenarnya. Tapi dia bisa saja pada stroke itu dia nggak bergerak. Oh, Karena ada masalah kelumpuhan yang mengenai pita suara. Jadi suaranya tidak bisa tinggi. Kok suara saya seperti nggak bisa teriak ya dok, suaranya kecil. Nah itu udah pada beberapa kasus. atau suara jadi serak ya dok Jadi ya? suara serak. Kadang-kadang suaranya juga serak ya. Iya, juga Yang ada sebelumnya suaranya jernih, tiba-tiba setelah seruk jadi serak-serak basah Serak-serak gitu dok. basah. Iya benar. Waduh. Ini seraknya agak hampir hilang suaranya. Hampir hilang ya. Kalau serak-serak basah masih lumayan dok. Masih bagus. Iya, ini serak-serak nggak suara dok. Nggak bersuara, iya. Baik, dok. Tadi kan dokter sudah menyebutkan masalah di tenggorokan Iya. juga, dan dokter sudah bilang salah satu fungsi lidah selain untuk menelan, untuk makan adalah untuk bicara. Ya. Tapi masalah menelan ini juga sering dok. Nah, iya. Jadi pasca stroke orang pakai selang. Orang dulu bilangnya pakai sonde atau bahasa kita yang pakai NGT. NGT. Tapi di awam dok dibilang iya makannya pakai selang dok. Nah itu biasanya juga nanti satu sisi dokter pasti akan memaksakan karena ada resiko. Ya. Tapi sisi lain dari pasien dok, bayangkan kalau dia udah 70 mungkin nggak masalah dok. Ya. Umur 40 pakai selang itu malu dok. Iya. Tapi masalah menelan ini sering juga dok. pasca Sering stroke. juga. Baik. Ya. Justru kasus yang terbanyak dari literatur juga, dari kasus yang ada pada pasien stroke, dia muncul pada keadaan stroke di mana yang pada daerah depan otak kita, lobus depan. Lobus depan. Jadi Ya. kira-kira daerah depan sini ya dok kita. ya. Di daerah depan kita itu kan banyak fungsi komunikasi kita, salah satunya juga fungsi menelan. Nah, di situ diharapkan proses recovery-nya muncul. Tetapi kalau dia berada di pusat medula oblongata di belakang, di otak kita sebelah belakang, memang itu adalah hal gangguan menelan yang lebih berat. Dia memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan tata laksana rehab. Ya, jadi karena gangguan menelan ini salah satunya yang kita nilai Dokter Ibrahim. Kita kalau makan harus ada koordinasi yang bagus ya Dokter Ibrahim betul. ya. Kognisi kita. Jadi fase oral itu harus bagus. Kita harus tahu ini ada makanan yang harus kita makan. Bentuk makanan, tekstur makanan. Kalau orang makan kemudian diliatin aja, dilihat nggak nafsu makan, warnanya nggak menarik, rasanya nggak enak. Pengecapan itu sangat penting. Itu ada di mana? Di lidah. Di lidah, betul dok. Ya. Ketika makanan itu masuk, peranan penting adalah bibir kita. Bibir itu harus mengatup dengan baik ketika makanan dan minuman itu masuk. Kalau dia tidak bisa mengatup dengan bagus, dia akan terjadi air itu keluar ke depan. Banyak beberapa kasus kita tidak menyadari pasiennya kok suka keluar air dari depan mulutnya. Ya, sering kalau makan ada namanya drooling. Mengeces. Ngiler gitu ya dok, ngeces ya. Ya. Baik. Jadi kan produksi air liur itu diproduksi terus ya Dokter Ibrahim. Tapi kalau dia nggak bisa nelen, akibatnya airnya keluar kemana? Ngeces ke depan. Jadi terus itu menandakan memang mulai fase oral ke fase faring ada masalah. Baik. Karena fase faring adalah salah satu yang fungsi yang paling tinggi untuk fungsi menelan. Ya sebelum masuk ke fase esofagus. Itu yang sangat penting yang harus kita nilai. Koordinasi yang baik antara kognitif dan fungsi menelan. Dok ini sobat sehat suka nanya dok. Ya.
Apa sih bahayanya dok kalau misalnya orang stroke, kan kadang-kadang orang tuanya stroke dok, gimana pun juga pingin makan normal dok. Ya. Walaupun sudah dibilang oleh dokternya jangan, makan hanya boleh lewat selang. Ya. Apa bahayanya dok? Ya, tadi yang saya katakan Dr. Ibrahim, ada mulai dari fase menelan itu ada 3 yang paling penting. Dari mulut kita, berarti gigi kita harus bagus, lidah kita harus bagus, bibir kita harus baik. Dan terutama juga langit-langit. Oke. Itu memegang peranan penting. Mengunyah, menggigit itu harus ada di situ. Ketika minuman dan makanan siap ditelan, kita masuk ke fase kedua. Fase faring. Nah, sayangnya itu jalannya bersamaan di leher kita. Antara? Fase faring dan fase laring. Oh. Fase laring untuk apa? Jalan pernafasan. Fase faringnya untuk jalan makanan. Makanan. Jadi katupnya bukanya bergantian. Harusnya ya dok ya? Harusnya bukanya bergantian. Tapi beberapa kasus pada pasien stroke bukanya nggak bersamaan. Karena terjadi itu yang tadi saya katakan. Ada kelemahan karena ada masalah ke otaknya. Ke otaknya. Ya, jadi dia buka, harusnya katupnya pernafasan tutup ketika makanan masuk. Tapi dia kadang-kadang nggak bisa tutup secara baik. Oh. Jadi mungkin ada masalah di pita suara. Yang terjadi dok? Yang terjadi apa? Kalau makanan masuk ke jalan ke laring, laring itu nyambung ke pernafasan. Ke siapa? Paru-paru. Mudah terjadi apa? Infeksi paru-paru yang Infeksi paling paru-paru. sering. Jadi makanan atau cairan yang harusnya masuk ke perut ini malah masuk ke paru-paru ya dok? Ya? Jadi loncat makannya Dr. Ibrahim. Betul. Salah jalan dok. Salah jalan. Iya, ini Iya. kayak main pingpong dok. Iya. Salah jalur ini. Makanya dulu kita waktu kecil disarankan orang tua kita kalau lagi makan gak boleh banyak berbicara. Gak boleh ya. banyak bicara, betul Iya. dok. Karena dia perlu bergantian bekerjanya. Untuk menelan makanan masuk ke perut dan Iya. udara masuk ke paru-paru. Masuk paru. Betul. Iya. Dok, ini luar biasa sekali dok. Sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan dok bagi sobat sehat. Ini semua masalah ini kan tadi stroke banyak ya dok ya. Mulai dari fungsi motorik, kelemahan, bicara, komunikasi, menelan. Pertanyaan paling utama dok. Ini semua bisa diatasin dok di klaster rehabilitasi di Kencana dok. Pada saat untuk di klaster rehabilitasi medik di Kencana bisa diatasi asal kita melakukan tata laksana secara komprehensif. Baik, baik. Menilainya harus secara keseluruhan. Baik. Dan memerlukan waktu. Tadi saya katakan ada berdasarkan letak lesinya, luas lesinya. Jadi ada yang waktunya perlu 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Setahun, baik. Tapi itu sangat tergantung lesinya. Jadi pada saat ini beberapa kasus memang cukup banyak ya Dr. Ibrahim ya. Kasus gangguan menelan ini di klaster rehabilitasi medik Kencana. Banyak sekali ya dok. Banyak. Ya itu banyak sekali. Kayaknya di RSCM ini sedang sangat meningkat kasus ini. Tim ini bekerja sama tidak hanya sendiri rehabilitasi medik. Kita bekerja sama dengan teman-teman di THT. THT, betul. Ya. Dan pada saat ini kita ada lagi kerjasama yang baru. Oh iya dok. Dengan tim di radiologi. Oh radiologi juga ya dok ya? Betul. Itu sangat membantu. Karena pada fase ini kita menilai secara diagnostik memerlukan alat-alat diagnostik untuk fungsi menelan. Ya. Jadi kerjasama itu erat ya di RSCM ini betul, ya. Betul. Rasanya harus begitu ya dok ya. Kita nggak bisa sendiri dok. Kalau zaman dulu mungkin bisa dibilang satu dokter atau spesialis paling unggul dok. Kalau sekarang tim ini yang unggul ya dok ya. Betul. Kita harus berbangga Dr. Ibrahim di RSCM ini. Tim case meeting ini diaktifkan di rumah sakit kita, termasuk di Kencana ya Dr. Ibrahim ya. Jadi itulah gunanya berbagai ilmu kita bekerja sama dengan tim yang ada. Jadi kita nggak bisa menjadi jagoan sendiri sih sebenarnya. Betul, betul. Ini memang luar biasa sekali sobat sehat. Dok, ini kalau kita boleh tanya ke dokter Ira dok, boleh nggak dok berikan tips dan trik untuk sobat sehat di rumah dok? Sehingga kita bisa merangkum keseluruhan diskusi kita hari ini dan bisa mendapatkan pesan yang terbaik untuk sobat sehat semua. Ya. Tips dan triksnya adalah bila Anda mengalami penyakit stroke, datanglah lebih awal ke fasilitas kesehatan. Mulai fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai tingkat 4. Dan jangan lupa di RSCM ini sudah ada tim kolaborasi untuk penyakit stroke dan diharapkan pencegahan lebih awal untuk terjadinya kecacatan lebih lanjut. Jadi jangan lupa kalau menderita stroke, datang lebih awal, cegahlah kecacatan itu lebih lanjut. Dengan melakukan tata laksana rehabilitasi medik secara komprehensif.
Waduh, luar biasa sekali Dokter Ira. Sayang kita nggak bisa berikan aplaus nih dok. Saya aja yang berikan aplaus buat Dokter Ira. Terima kasih Dokter Ira, Ibrahim. terima kasih banyak Dokter Ira. Dokter Ira spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan sudah hadir di PodCM, podcastnya RSCM. Dan membicarakan tentang rehabilitasi komprehensif pada pasien stroke. Sekali lagi terima kasih Dokter Ira, terima kasih Sobat Sehat semua. Nanti kalau kita undang lagi jangan sungkan-sungkan ya dok ya. Tentunya masih banyak ilmu dan juga sharing yang kita butuhkan. Ya, terima kasih Baik, Dokter Ibrahim. untuk Sobat Sehat semua jangan lupa saksikan terus podcast RSCM di YouTube channel RSCM Jakarta. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kemudian ikuti Spotify podcast RSCM di Spotify PodCM. Serta jangan lupa follow Instagram rscm.kencana. Berikan likes dan komen jika Sobat Sehat ingin menanyakan sesuatu. Ingat, terapkan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas, dan lakukan protokol kesehatan yang lainnya. Bersama saya Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jumpa lagi di Pod RSCM, PodCM berikutnya dalam episode-episode yang tidak kalah menarik. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.